Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Yesi Valdina Cornelia Srimanu. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, NIM 101-2022-0130, kelas D semester 4, mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Oke adik-adik, sebelum kita memulai dengan cerita kita, mari kakak ajak kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian yang penuh semangat dan pujian penuh sukacita. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Nah, kakak sangat yakin bahwa adik-adik pasti tahu dengan lagu ini. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kakak ada 2 cerita untuk kita. Dan cerita yang pertama itu tentang Daniel di gua singa. Wah, kenapa ya sehingga Daniel bisa ada dalam gua singa? Nah, adik-adik, cerita ini ada di dalam kitab Perjanjian Lama di Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29. Nanti adik-adik bisa membacanya di rumah bersama dengan orang tua masing-masing. Nah, langsung saja kita mulai ceritanya. Pada usia yang ke-62 tahun, Darius orang Media itu menjadi raja di Babel. Dia sangat suka sekali kepada Daniel, sebab Daniel begitu baik dan sangat bijaksana. Darius memilih Daniel menjadi orang kepercayaannya, sekaligus Daniel menjadi penguasa utama di dalam kerajaannya. Nah, ini membuat orang-orang bijaksana dalam kerajaan menjadi iri hati kepada Daniel, sehingga inilah yang mereka perbuat. Mereka pergi menemui Raja Darius dan berkata, "Kami telah sepakat ya Raja, supaya tuanku mengadakan suatu hukum yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak boleh seorang pun berdoa kepada suatu Allah atau kepada manusia selain kepada tuanku ya Raja. Jika ada yang kedapatan tidak menaatinya, maka ia harus dicampakkan ke tempat singa." Nah, Darius tidak tahu apa sebabnya orang-orang ini menginginkan hukum seperti itu, tetapi dia menganggapnya baik sehingga dia pun menyuruh supaya hukum itu ditulis. Sekarang, hukum itu tidak dapat dicabut lagi. Nah, adik-adik, ketika Daniel mengetahui adanya hukum tersebut, ia pulang ke rumahnya dan berdoa sebagaimana biasanya. Dan orang-orang jahat tadi tahu bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Yehuwa. Nah, Yehuwa itu Allahnya Daniel ya adik-adik, Allah Tuhan kita. Nah, mereka sangat senang karena mereka tahu bahwa Daniel sedang berdoa dan kelihatannya rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel berjalan dengan baik. Dan adik-adik tahu ketika Raja Darius mengetahui mengapa orang-orang ini ingin mengadakan hukum itu, maka ia sangatlah menyesal. Tetapi dia tak dapat lagi mencabut hukum itu, sehingga terpaksa dia memberikan perintah supaya Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Tetapi raja berkata kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau." Nah, Darius begitu bingung memikirkan bagaimana cara melepaskan Daniel dari hukumannya, sampai ia tidak dapat tidur sepanjang malam. Dan keesokan harinya ia berlari ke gua singa dan ia berseru dengan keras, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Daniel menjawab, "Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut-mulut singa itu sehingga aku tidak diganggunya sama sekali." Wah, raja pun sangat gembira sehingga dia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Kemudian dia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dicampakkan ke dalam gua singa itu. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Maka Raja Darius pun menulis kepada semua orang dalam kerajaannya, katanya, "Bersama ini kau berikan perintah supaya semua orang harus menghormati Allah Daniel. Dia melakukan mujizat-mujizat yang besar. Dia telah menyelamatkan Daniel dari singa-singa itu." Nah, adik-adik,
Oke adik-adik, Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Daniel? Yang pertama itu, kita harus belajar seperti Daniel. Dia tidak takut untuk menyembah Allah, sekalipun sudah dilarang karena dia percaya akan perlindungan dan kuasa Tuhan. Dan yang kedua itu, jika kita punya Tuhan dalam hidup, kita tidak perlu takut akan masalah yang menimpa kita, melainkan kita harus tetap semangat. Mengapa? Karena Tuhan tahu akan menggunakan kita di tengah-tengah masalah tersebut untuk menyatakan kemuliaannya dan memenangkan jiwa-jiwa ke dalam kerajaannya. Nah, adik-adik, inilah cerita yang pertama. Dan cerita yang kedua adalah tentang perumpamaan anak yang hilang. Cerita ini diambil dari kitab Perjanjian Baru di Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-32. Nah, cerita ini ada seorang kaya yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapa yang baik itu akhirnya membagikan hartanya sesuai dengan bagian kedua anak itu, kepada yang sulung serta kepada yang bungsu. Namun, sangat disayangkan, si anak bungsu ini langsung meninggalkan bapaknya. Dia memilih untuk pergi dari rumah. Anak bungsu itu pergi merantau ke negeri yang jauh dari bapaknya, dan hal yang paling disayangkan lagi, ternyata si anak bungsu ini hidup di dalam dosa. Dia menggunakan seluruh harta warisan yang dimilikinya untuk hidup berfoya-foya. Dia menghamburkan segala harta miliknya dengan perempuan sundal, mabuk-mabukan, dan dosa lainnya. Nah, ketika uangnya habis, bahaya kelaparan yang hebat sekali melanda negeri itu dan ia jatuh melarat. Nasib malang si anak bungsu belum berakhir. Bukannya kembali kepada bapaknya, dia memilih untuk bekerja pada seorang peternak di negeri itu. Kelaparan yang hebat itu membuat dia terpaksa memakan makanan babi. Tapi apa yang terjadi? Pemilik peternakan itu melarangnya, dan dahsyatnya kelaparan di negeri itu membuat si anak bungsu ini, walau hanya memakan makanan babi, pun dimarahi. Melaratnya kehidupan si anak bungsu ini membuatnya akhirnya tersadar. Dia teringat akan bapaknya yang baik, murah hati, dan begitu kaya. Akhirnya dia kembali kepada bapaknya, lalu dia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Sikap hati serta tindakan dengan sebuah pertobatan akhirnya membuka pikiran si anak bungsu ini. Nah, penderitaan yang dialaminya karena hidup jauh dari bapaknya membuat ia tersadar bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa bapaknya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya yang telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bukan hanya itu, sikap rendah hati dan respon pertobatan anak bungsu ini membuat bapaknya bersuka cita. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik,
pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata sikap dari sang bapa membuat iri hati pada anak sulungnya. Berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Si anak sulung itu tak menyadari bahwa selama ini dirinya telah tinggal bersama bapaknya dan segala yang dimiliki bapaknya adalah miliknya juga. Bapa yang baik itu akhirnya mengingatkan sang anak sulungnya bahwa sikap hati yang seharusnya adalah bersukacita karena saudaranya kini telah bertobat dan kembali. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Nah, adik-adik, dari kisah ini, hal yang bisa kita pelajari dari anak bungsu adalah kita tak dapat hidup jauh dari Bapa kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan yang kekal telah dianugerahkannya kepada kita. Sebagai Bapa yang kekal, Raja segala raja, kita telah hidup dalam kekayaan Allah. Namun, apakah kita akan hidup seperti si anak bungsu yang menggunakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan sia-sia? Apakah kita mau terus hidup dalam dosa? Atau apakah kita mau hidup jauh dari Tuhan? Nah, adik-adik, kita ingat kembali bahwa si anak bungsu hidup dalam penderitaan saat dia jauh dari bapaknya. Nah, hal tersebut juga menyadarkan kita bahwa kita pun tak bisa hidup bila jauh dari Yesus. Nah, adik-adik, mari kita kembali pada Yesus bila saat ini kita telah hidup jauh darinya, seperti anak bungsu yang diampuni tanpa syarat. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh Yesus. Nah, Yesus siap menerima kita apa adanya bila kita dengan rendah hati mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Dan dari cerita ini juga si anak sulung juga mengajarkan kita sebagai anak Tuhan untuk hidup dalam pelayanan. Setiap hari kita harus melayani Dia. Namun bila masih ada roh iri hati pada kita saat teman-teman atau kerabat atau kenalan kita mau kembali bertobat, maka kita pun wajib untuk membereskannya. Nah, adik-adik, demikian cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi kita dan kita dapat melakukan
dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom.